إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وصب علي رزقا صابت رحمة فأنت رجاء العالمين walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'zimu zambu indaka azamatan tasudduka an husni zanni billah. La ya'zumi zambu, jangan sampai jadi besar. Apa azambu? Dosa. Indaka, di dalam sisimu, dengan anggapan besar. Tasudduka, yang menghalang-halangi apa anggapan dosa besar tadi, ka kepadamu, an husni zanni billah, dari berprasangka baik kepada Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, jangan sampai kita punya anggapan kalau dosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menghalang-halangi kita dari berprasangka baik kepada Allah. Jadi walaupun melakukan maksiat, nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena ada juga orang kadang-kadang kalau udah banyak dosa, udah kepalang basah, mandi sekalian. Nah, nggak boleh itu. Biantu qiyaka, dengan dak biantu qiyaka, dengan dak menimpakan siapa Allah ka kepadamu, fil ya'si, di dalam putus asa, wal kunuti, dan putus asa. Fazi, maka adapun ini azamah adalah azamatun, menganggap besar dosa, mazmumatun, yang dibenci. Jadi saya ini udah banyak dosa, nggak mungkin lagi jadi orang baik, udahlah saya begini aja sampai mati. Ya, nggak boleh itu. Itu namanya menganggap berdosa tapi salah pasang. Ini kalau kita udah sadar, udah ngerti kita bersalah, buat dosa, buat maksiat, tobatlah. Ya. Jadi jangan sampai perbuatan dosa yang kita lakukan itu menghalang-halangi kita dari rahmat Allah. Udah saya ini udah kadang, sebentar lagi juga mau mati. Ya, kalau udah paham mau mati ya tobat. Maksudnya begitu. Jadi menganggap dosa yang kita lakukan itu besar sehingga menghalangi kita dari Allah, dari berprasangka baik kepada Allah, itu termasuk anggapan yang keliru. Qadihatun, dan juga jelek ya, fil imani, di dalam iman. Jadi menganggap dosa itu besar sehingga putus asa dari rahmat Allah, pengampunan Allah. Nah, itu termasuk
anggapan yang mazmumah, yang jelek. Bukan begitu caranya kalau kita melakukan perbuatan dosa. Waya adapun hazi adalah syarrun, lebih buruk, alaika atasmu min zunubika, dari dosamu. Jadi anggapan dosa itu besar sehingga menghalangi dia untuk kembali kepada Allah, maka anggapan dosa besar seperti itu dosanya lebih besar daripada dosa yang dia lakukan. Nah, contohnya zina. Zina itu kan termasuk dosa besar. Dosa zina itu 40 tahun itu tobatnya. Jadi kalau orang pernah berzina, ya, maka kalau dia bertobat kepada Allah biasanya ujiannya 40 tahun. Ekonominya sulit, 40 tahun tidak berhenti itu. Ngkrik-ngkrikan. Itu pasti waktu mudanya pernah berzina. Bawa lanangnya bawa wedok. Zina itu 40 tahun. Tapi kalau Allah mau ya 1 menit selesai. Ya itu. Kenapa dibilang 40 tahun? Supaya kita hati-hati jangan sampai melakukan perbuatan zina. Tapi kalau Allah mau ya 1 menit beres sama Allah. Dengan cara istighfar. Bagi Allah nggak ada dosa besar. Sebesar apapun dosa manusia itu, lebih besar pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak boleh putus asa. Selagi nafas masih di kandung badan, ruh belum sampai di tenggorokan, pintu tobat masih dibuka. Nah, tapi kalau udah rohnya udah di kerongkongan, udah kayak pitik dibeleh, nah itu pintu tobat sudah ditutup. Sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selagi nafas belum di tenggorokan, cepat-cepat bertobat. Nah, jangan begini juga, nanti aja Ustadz kalau nafas sudah di tenggorokan, ya. Kita nggak tahu kapan kita mati. Perasaan kita sehat-sehat aja. Perasaan kita baik-baik aja, datang malaikat maut mati. Jadi menganggap dosa besar menghalangi kita dari pengampunan Allah, itu anggapan yang keliru. Wa yadapun hazi syarrun alaika min zunubika. Anggapan yang demikian itu dosanya lebih besar daripada dosa yang dia lakukan. Menganggap dosa zina tidak diampuni Allah, anggapan itu lebih besar daripada dosa zina itu sendiri. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah kalau orangnya masih hidup, ya, kecuali kalau udah mati. Nah, kalau udah mati, ada dosa yang bisa diampuni oleh Allah dengan cara menjalani siksaan, ya, termasuk zina tadi itu. Jadi zina itu 40 tahun. 40 tahun kalau orangnya nggak tobat, ya. Sementara 40 tahun itu berapa hari itu? Nambah 40 tahun itu berapa hari? Kali 1000 tahun. Besok selama itu di neraka orang berzina kalau nggak mau tobat. Dosanya zina itu 40 tahun. 40 tahun 1 tahun 360 hari. 360 kali 40 kalikan 1000 tahun, karena sehari di dunia ini 1000 tahun besok di akhirat. Selama itu besok orang ahli zina masuk neraka, tapi tetap masuk surga dia, karena dosa zina ada hukumannya, masih bisa masuk surga, tapi lama. Ya, bayangin aja tadi itu 360 hari kali 1000 berarti 360.000 tahun kali 40. Nah, udah selama itu baru diangkat ke Mahul Hayah. Rasulullah turun bawa tongkat.
dicek sama Rasul. Wah, ini ada iman nih, diangkat. Terus gimana? Ya tobat sekarang. Datangi ustadz, datangi kiai, Pak Ustadz, saya pernah begini, tolong Ustadz tunjukkan caranya tobat kalau malu dekat orang banyak. Oh pernah begitu dulu ya. Pasti Ustadz, kalau Ustadz bener mah nyimpan rahasia. Kalau Ustadz nggak bener mah senang buka rahasia orang. Buka, oh begini cara tobatnya, begini. Mandi tobat dulu, sholat tobat 2 rakaat, baca ini. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya waliman hukukil wajibati alayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyai minhum wal amwat. Baca 40 kali tiap hari selama 40 hari, insyaallah diampuni oleh Allah. Caranya begitu, nggak cukup astagfirullah doang besok gitu lagi, wah repot itu main-mainnya. Wasababu, adapun sebabnya jahluka adalah bodohnya kamu bisifati maulaka dengan beberapa sifat Tuhanmu ya. Salah satu sifat Allah itu maha pemaaf. Dibanding kita sama Allah itu lebih pemaaf Allah. Allah itu berapapun banyak salah kita, berapa banyak kekeliruan kita, kalau kita minta maaf dimaafkan. Al-afu, maha pemaaf. Kalau kita kadang-kadang orangnya udah minta maaf, kita masih berat memaafkannya. Enak aja minta maaf. Berarti kita lebih melete daripada Allah. Allah aja yang punya segala-galanya mau memaafkan. Mana yang enggak Allah yang punya? Allah punya semua. Mulai dari semut sampai matahari sampai alam semesta ini Allah yang punya. Kita minta maaf dimaafkan. Nah kita kadang-kadang dimintai maaf nggak mau memaafkan. Enak aja minta maaf. Berarti kita ini lebih hebat dari Tuhan. Wauquf fika, dan berhenti kamu ma'anafsika di dalam dirimu. Nah, itu berarti orangnya segala sesuatu itu dinisbahkan kepada dirinya. Jadi kalau kita berbuat maksiat, kita sadari ya, bahwa orang berbuat maksiat itu termasuk salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat ujian. Terkadang orang setelah berbuat maksiat baru bisa dia tawadu. Wah kalau begitu aku ini tidak ada apa-apanya. Tadinya dia perasaannya jadi wali Allah. Saya ini banyak sujudnya, banyak zikirnya, banyak kebaikannya, saya ini wali, saya ini. Begitu ditakdir oleh Allah maksiat, sadar dia, kalau begitu ini saya tidak ada apa-apanya, orang jelek saya ini. Akhirnya bisa jadi orang tawadu. Berarti maksiat yang model begitu termasuk nikmat karena bisa menyadarkan dia. Tapi jangan dibikin-bikin juga. Saya maksiat ini supaya saya bisa begini, tidak boleh. Itu ada pernah terjadi ceritanya dulu di zaman ada seorang ulama besar punya ribuan murid. Muridnya semua udah pintar, ada yang bisa terbang, jalan di air. Pokoknya alim-alim muridnya. Yang namanya Balham Al-Bahurah itu, kalau kata orang Jawa Kiai Barseso. Kiai hebat itu. Suatu hari dia kedatangan tamu, orang tua. Nah tamu ini wiridnya kuat, mulai subuh wirid sampai zuhur, nggak bangun-bangun. Zuhur sampai asar wirid, sholat asar wirid lagi sampai maghrib, maghrib wirid sampai isya, selesai isya wirid sampai subuh, nggak makan, nggak minum, nggak bangun, sholat wirid, sholat wirid, sholat wirid sampai beberapa hari. Nah Kiai Barseso ini heran dia, wah ini orang hebat ini, wali ini. Akhirnya ditanya, Mbah,
Apa rahasianya Mbak kok sampean bisa kuat wirid begini? Rahasianya apa Mbak? Akhirnya sama orang tua itu diceritakan rahasianya. Gini Pak Yai, kalau Anda ingin wirid kuat seperti saya, Anda harus melakukan dosa dulu. Jadi kalau udah melakukan dosa, tobat, wiridnya bisa kuat. Nah ini berarti nggak bener nih, ya. Nah, jadi kalau ada orang ngomong begitu, berarti setan itu. Maksiat dulu. Jadi kalau udah maksiat, baru wiridnya kuat. Betul? Iya. Akhirnya Kiai Barseso ini mikir, apa ya kira-kira maksiat yang dosanya nggak banyak. Kalau membunuh orang, dosanya banyak. Mencuri dosanya banyak. Zina dosanya banyak, ngelibatin orang lain. Ah, ini ada dosa yang tidak ngelibatin orang lain, mabuk. Akhirnya dia memutuskan untuk mabuk. Tuku toa segelas, minum, mabuk dia. Akhirnya yang punya warung cewek dikejar sama dia, dizinai. Datang suaminya cewek tadi, bunuh sama dia. Ini otaknya udah konslet. Akhirnya Kiai Barseso ini ditangkap oleh pemerintah, ya, dihukum, dijemur di tempat yang panas. Sudah begitu setan masih belum puas. Gimana Pak Yai? Wah, aku haus nih, tolong air lah. Kata setannya, baik, kalau kamu mau air ada satu syaratnya. Apa itu? Bilang Muhammad bohong. Kalau kamu mau bilang Muhammad dusta, beri air. Karena dia haus, akhirnya dia ngomong Muhammad bohong, datang malaikat maut mati su'ul khotimah. Nah, makanya jangan coba-coba bikin dosa. Jadi kalau kita bikin maksiat itu di luar kemampuan kita. Jangan sengaja buat maksiat. Takutnya nanti begitu Anda sengaja berbuat maksiat, malaikat maut datang. Jadi di luar kemampuan. Jadi kalau memang bikin maksiat sambil nangis lah, ya, bikin maksiat sambil nangis. Ya Allah, sebenarnya saya nggak mau begini ya Allah, ini terpaksa ya Allah, sambil nangis. Ya nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa ya, itu ampunannya lebih gampang. Jangan bikin maksiat sambil ketawa-ketawa, sambil cekekehan, ya. Takutnya nanti malaikat maut datang. Jadi menganggap dosa besar kalau menghalangi kita dari rahmat Allah, maka anggapan itu keliru. Painaman, maka sesungguhnya orang arafa yang mengetahui siapa man rabbahu kepada Tuhannya, ma'rifatan dengan pengetahuan hakikatan yang sesungguhnya, ya, ngerti Allah secara hakikat, ya. Istasghara, maka menganggap kecil. Siapa orang fi jambi karami, di dalam menghadapi kemuliaan Allah, zambahu, kepada dosanya. Nah, tapi kalau orang yang ngerti Allah, kalau dia berbuat maksiat, ya, karena ada jadwalnya, takdirnya juga, ya. Kalau memang dari takdir maksiat nggak bisa, enggak. Ya Nabi Adam, ya, Nabi Adam itu kan menjalani takdir Allah. Akhirnya dia bermaksiat. Dia kalau dia sendiri nggak mau bermaksiat, tapi karena itu takdir Allah, ada waktunya kita itu memang ditakdir oleh Allah bermaksiat, ya, karena khairihi wa syarihi minallah. Ada saat kita menjalani takdir maksiat ini, usahakan jangan ketawa-ketawa, menangis, ya. Terus setelah kita melalui takdir maksiat tadi, ya, misalnya gosip lah, ya. Gosip itu kan maksiat besar itu.
Dosanya seperti memakan bangkai saudara yang udah mati. Gosip itu sambil nangis. Ya, jangan sambil ketawa-ketawa. Apa bisa gosip sambil astagfirullah? Gosip jalan terus astagfirullah. Kemudian dosa gosip tadi jangan sampai menghalangi kita untuk minta ampun kepada Allah. Ciri-cirinya orang yang dijaga oleh Allah itu bukan gak maksiat. Ya. Kalau Nabi itu namanya dijaga dari dosa, maksum. Kalau Nabi itu namanya maksum. Dia mau maksiat, malaikat langsung turun, langsung ditegur sama malaikat, nggak jadi. Kalau wali Allah namanya bukan maksum. Jadi kalau wali Allah dia bermaksiat, begitu selesai maksiat dia langsung tobat, nggak pakai nanti. Contoh lah ya, kalau dia selesai menjalankan tugasnya sebagai suami, begitu selesai dia langsung mandi, itu wali itu pangkatnya. Nah kalau rokokan dulu, nonton dulu, itu lain itu. Walaupun malam, begitu selesai langsung mandi. Begitu dia maksiat langsung istighfar. Jadi itu yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Intinya adalah jangan sampai dosa-dosa yang kita lakukan itu menghalangi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa itu juga termasuk perjalanan hidup, termasuk takdir Allah yang harus kita jalani. Cuman kalau kita pas menjalani takdir dosa ini, usahakan sambil menangis prihatin, astagfirullah ya Allah. Jangan sambil cekekean. Nah itu namanya ngenyek pangeran gitu ya, ngolok-ngolok Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a ووافقني عملا صالحا.